Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurlah, kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan yang sangat mubarakah ini. Tentu doa kita semuanya selalu menyertai kepada saudara-saudara kita yang mungkin terbaring sakit di tempatnya masing-masing. Tentu kita berdoa juga semoga Allah menyembuhkan secepat mungkin. Kita yang sehat dipertahankan, dan almarhumah yang mendahului kita doakan juga semoga mendapatkan tempat yang sungguh sangat layak di sisinya. Para pemirsa, kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan ini dengan mengungkap misteri ikhlas. Dengan topik kita hari ini ialah keutamaan atau manfaat ikhlas. Ya, ikhlas itu adalah suatu prestasi yang sangat istimewa dalam agama manapun, termasuk Islam. Nah, mungkin pertanyaan kita, apa yang dimaksud ikhlas nih? Karena ikhlas ini kan bukan bahasa Indonesia asli, tapi itu bahasa Arab. Ikhlas itu adalah biasa disinonimkan dengan ketulusan. Biasa juga disinonimkan dengan apa adanya, keluguan ya. Jadi seolah-olah kita memberikan betul-betul sesuatu yang sangat khas lillahi ta'ala. Karena itu para pemirsa, ikhlas itu dalam bahasa Arab itu terbagi-bagi juga. Ikhlas bisa kita lihat dari satu aspek, orang ikhlas itu ada mukhlis, ya. Nanti ada juga disebut dengan mukhlas. Ya. Apa perbedaan mukhlis dan mukhlas nanti kita akan bahas. Tapi poin sebelum kita membahas lebih mikro apa perbedaan antara mukhlis dan mukhlas ini, ialah ikhlas ini susah sekali kita mendefinisikan dalam masyarakat modern sekarang ini. Orang tua kita dulu bicara tentang ikhlas itu tanpa pamrih kan. Nah sekarang kalau tanpa pamrih gak ada prestasi. Ya kerjaannya ya namanya saja ikhlas seadanya ya kan, berarti tidak ada maksimalis di situ itu. Apakah itu ikhlas? Saya kira itu sudah melenceng daripada keikhlasan itu sendiri. Orang tua kita itu mendefinisikan ikhlas itu melakukan pengabdian sepenuh hati, contohnya guru ya. Saya masih ingat bapak saya seorang guru. Ya, tahun 66 itu kan bangsa negara ini sangat paceklik, tidak sanggup untuk membiayai para guru. Tapi ibu bapak saya mengajar di sekolahnya tanpa pernah meminta upah apapun. Kenapa? Karena mereka itu adalah anak-anak orang. Kita sangat berharap ke depan ini apa yang dimaksud ikhlas di zaman dahulu kala, ya, tanpa pamrih, benar-benar tidak menggerutu. Sekarang ini kan guru kurang sedikit gajinya demo. Dulu gajinya orang guru-guru itu bahkan nggak ada. Saya ingat bapak saya itu dulu hanya dikasih beras, tapi lama kelamaan berasnya pun juga hilang. Tapi nggak pernah demo dan tetap mengajar. Tapi definisi keikhlasan itu memang bergeser. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa teman-teman kita yang menuntut segala macam itu dengan caranya bahwa itu cara ikhlasnya seperti itu, karena kondisinya beda dengan dulu kan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang dulu berikhlas. Nah sekarang mari kita tanya Al-Quran, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Ya jangan sampai definisi ikhlas kita melenceng daripada apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis, ya. Atau sebaliknya, jangan sampai nanti keikhlasan yang disorot banyak orang sekarang ini justru seperti itu yang dituntut oleh Al-Quran dan hadis. Nah inilah para pemirsa yang kita akan bahas pada kesempatan ini, apa yang dimaksud dengan ikhlas, ya, apa tingkatan-tingkatan ikhlas itu, dan bagaimana mencapai tingkat atau puncak keikhlasan itu, apa kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya keikhlasan itu betah, bukan hanya numpang lewat sekali. Hari ini kita ikhlas tapi besok enggak. Nah, hari ini, aduh ikhlasnya luar biasa, besok sangat enggak. Nah, jadi kiat-kiat apa yang
dianjurkan oleh agama kita untuk mempertahankan keikhlasan ini, itulah nanti kita akan sebut dengan riyadhah, mujahadah dan seterusnya. Ya, jadi para pemirsa, insya Allah sebentar ini kita akan lanjutkan pembahasan secara detail, secara mikro, tingkatan-tingkatan ikhlas dan bagaimana menggapai puncak keikhlasan dan apa keajaiban yang bisa muncul dengan mempertahankan kualitas kesabaran itu. Saya kira nanti kita akan lanjutkan para pemirsa setelah pesan-pesan berikut. Baik para pemirsa, nah sekarang kita artikan apa yang dimaksud dengan mukhlis dan mukhlas tadi. Mukhlis itu begini contohnya, ambil saya ikhlas kok, itu pertanda belum mukhlas, itu baru mukhlis. Ya, contoh lain mukhlis itu, mas tadi kan umumin sekali lagi dong, tadi belum banyak orang datang waktu diumumkan lagi, ya. Jadi satu sisi dia melakukan keikhlasan, ya, merelakan uangnya keluar untuk membiayai masjid, membiayai pondok pesantren, tapi juga masih ingin mendapatkan pujian dari sesamanya. Unsur ikhlasnya ada. Kita berterima kasih manusia memanfaatkan kemurahan hatinya dia, insya Allah mudah-mudahan Tuhan juga memuji dia, tetapi kadar keikhlasannya itu belum seperti yang di tingkat maksimum. Jadi mukhlas itu ialah puncak keikhlasan. Ya, sudah nggak ada lagi maunya selain hanya Allah, itu betul-betul mukhlas namanya. Ingat ketika Al-Quran yang menceritakan tentang pengalaman iblis. Iblis mengatakan begini, ya Allah, aku merelakan diriku untuk dikutuk, aku merelakan diriku juga masuk ke dalam neraka. Tetapi permohonanku ada satu. Apa? Boleh nggak saya minta agar anak manusia yang menyebabkan aku dilaknat itu dipanjangkan umurku sampai usia akhir manusia itu sendiri. Innaka laminal mundharin, kata Allah. Oke, saya akan terima permintaanmu. Engkau akan panjangkan umurmu sampai usia anak manusia terakhir. Disitulah iblis itu bersumpah, berjanji, berikrar. Pasti aku akan menggoda anak cucu Adam illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang berada pada tingkat mukhlas. Perhatikan para pemirsa, redaksi yang digunakan iblis itu mukhlas, bukan mukhlis. Jadi kalau kita baru mukhlis, itu belum bebas iblis. Tapi kalau kita sudah sampai mukhlas, bebas iblis. Banyak orang hanya mampu bersyukur ketika ia diberikan nikmat oleh Allah. Ya, rela beribadah, sujud syukur, menyumbang segala macam. Terima kasih, tanda syukur saya bantu masjid dan sebagainya. Tapi ketika ditimpa musibah menggerutu, nah itu contohnya mukhlis. Ya. Kalau ingin naik kelas, syukur itu bukan hanya pada saat kita diuji oleh Allah dalam bentuk kemewahan, promosi jabatan, rezeki yang bertambah, ilmu yang makin banyak. Uji keimanannya manakala kita ditimpa musibah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tetap beribadah tanpa bergeming sedikit pun. Ada orang karena doanya nggak pernah makbul, ya, sudah meninggalkan dunia hitam tapi panen musibah setiap saat, akhirnya dia frustrasi, kalau begitu nggak ada Tuhan, itu nggak ikhlas tuh. Tapi kalau ada musibah, nggak ada musibah, tidak bergeming sedikit pun, kualitas cintanya terhadap Tuhan tetap dilakukan, maka itu disebut dengan mukhlas. Jadi para pemirsa, kita mukhlas atau mukhlis? Atau jangan-jangan dua-duanya enggak? Kata Quran, wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang sampai ke tingkat syakur. Nah tadi itu kalau sudah sampai ke tingkat mukhlas, itu kualitas syukurnya itu pun juga disebut syakur. Kalau mukhlis, kualitas syukurnya itu disebut dengan syukur. Syukur itu nanti kan beda-beda tuh. Ada syukur, ada syakur.
Kalau syukur, mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau syakur, termasuk mensyukuri juga musibah. Orang yang mencapai tingkat kualitas mukhlas, kalau ada orang yang berterima kasih kepadanya, sedih. Ya Allah, mereka salah alamat memuji. Salah alamat memuji. Mestinya dipuji itu hanya Allah. Bukankah rezeki, bukankah prestasi, bukankah ilmu ini dari Allah semuanya kan? Gak ada yang dari aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah kan? Jadi kalau mereka memuji itu salah alamat memuji. Mestinya pujilah Allah. Kan aku kan cuma penyambung lidahnya Tuhan. Semua yang datang dari saya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak suka dengan terima kasih orang. Nah kalau kita masih menikmati rasa terima kasih itu, berarti kita belum sampai ke tingkat mukhlas. Tapi kalau kita sudah mulai tidak suka diucapin terima kasih, kalau kita sudah mulai tidak suka terhadap pujian, kalau kita sudah mulai menghindar daripada popularitas, maka kita sudah naik ke gejala-gejala mukhlas itu sendiri. Semakin mampu kita menyembunyikan kebaikan kita kepada orang lain, semakin utuh pahala kita nanti di akhirat. Ya. Tapi jika sebaliknya, semakin kita populerkan kebajikan kita kepada orang lain, maka semakin sedikit pahala yang kita dapat di akhirat. Maka itu boleh jadi uang recehan, tapi pahalanya uang gede nanti di akhirat. Miliaran sumbangannya, tapi recehan pahalanya di akhirat. Kenapa? Ada maunya selain Allah. Hanya menjelang pemilu kada, wah karena ingin calon DPR, ingin calon bupati atau calon wali kota, gubernur, presiden dan lain sebagainya, dia mendemonstrasikan bantuannya ke masjid sekian. Seperti ada kasus kan, misalnya dia sumbang 2 gulung karpet di masjid, dengan harapan dia nanti akan dipilih anggota dewan di tempat itu. Ternyata di kotaknya kosong namanya di situ. Dia gulung kembali karpet masjidnya itu. Kenapa digulung Bapak? Di sini nggak ada suara saya. Nah, nauzubillah min dzalik. Dia menyumbang karpet masjid itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya contoh imajinasi. Jangan ada yang terjadi seperti itu. Kalau ada, nauzubillah min dzalik. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, lewatilah popularitas itu. Lewatilah kenikmatan pada saat orang banyak berterima kasih. Tapi juga jangan dilakukan begini. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini jangan ada yang berterima kasih kepada saya. Sekarang aku dengarkan ceramahnya Pak Nasar, gak bagus kalau banyak orang berterima kasih kepada kita. Jangan ada yang berterima kasih. Itu namanya mengumumkan. Bukan begitu maksudnya. Ya jangan memperlihatkan kebajikannya kepada orang lain. Pasti orang tidak akan berterima kasih kepada Anda. Mau berterima kasih kemana? Tapi kalau sengaja, ya, jangan dulu sekarang, belum banyak orang. Tunggu-tunggu nanti kalau full mau kamat baru saya sekian. Ya, itu kan ada maunya supaya banyak orang nyaksikan. Tapi kalau sholat tahajud di masjid sendirian, nggak ada siapapun, masukkanlah ceknya di situ, nggak ada yang tahu, pulanglah di situ, sembahyang, berikutnya baru datang. Ya, orang bingung dari mana ini? Akhirnya kita nggak menikmati terima kasih. Nah, bagaimana dengan ayat para pemirsa? Ada kan ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya. Nikmat Allah itu boleh kita sebut-sebutkan. Iya boleh, tapi kalau kita sebagai orang awam. Kalau mau berhenti jadi orang awam, menjadi orang khawas, lewatilah pujian-pujian itu. Lebih baik langitlah yang memuji kita, tidak perlu dipuji oleh bumi kita. Saya ingin mengatakan di sini ya Bapak Ibu sekalian, ya, pujian itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi mengharapkan pujian dari sesama kita, nilainya tidak banyak kok. Ya. Lebih baik kita mendapatkan pujian penuh dari Allah daripada nanti kita mendapatkan pujian sebagian orang, akhirnya pujian Allah itu berkurang terhadap kita. Pahalanya pun juga akan berkurang. Jadi ini yang kita akan tradisikan dalam batin kita. Mulailah kita meninggalkan kebanggaan, popularitas. Mulailah kita tidak terlalu
tergila-gila terhadap pujian orang. Karena selama kita masih menikmati pujian orang, maka kita belum bisa naik kelas menjadi mukhlas. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan ini, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian. Ya, para pemirsa, betapa perlunya kita mengevaluasi kualitas keikhlasan kita. Kita sudah saatnya naik kelas. Jangan lagi berhenti berkutat di sekitar mukhlis ya, tapi naiklah kelas menjadi mukhlas. Ya, ciri-ciri orang yang mukhlas itu tidak lagi ingin dipuji oleh banyak orang, seperti tadi saya katakan. Dia menghindari popularitas. Tapi sebaliknya, kalau masih tergila-gila dengan pujian orang, maka itu pertanda masih ada penghalang-penghalangnya untuk sampai ke puncak langit itu. Kalau perlu sih motonya kan begini, majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi, tapi populernya di langit. Sekarang kan banyak selebriti di langit, tapi nggak ada yang kenal di bumi. Daripada kita menjadi selebriti di bumi, semua dari pelosok-pelosok desa pun juga tahu. Tapi sepi langitnya, nggak ada yang kenal. Nah, yang kita inginkan sebetulnya adalah masyhurun fil alam ini. Selebriti bumi, tapi juga selebriti langit. Kayak Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad? Sampai sekarang kita di Indonesia, tidak ada nama yang paling sering kita sebut sepanjang hari, kecuali namanya kan, bagi umat Islam. Setiap kali azan wajib menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali kita salat ada selawat di situ, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kan? Belum lagi wirid-wiridnya. Berapa kali kita sebut nama Muhammad SAW, melampaui seringnya kita panggil nama ibu kandung sendiri itu kan. Bagaimana prakteknya implementasi keikhlasan kita dalam masyarakat, Bapak Ibu? Nah, kita seringkali juga pertanyaan muncul, ikhlas tapi, nah gitu kalau pakai tapi itu kan ya, aku sih ikhlas, tapi kok jangan begitu caranya. Berarti itu masih pamrihnya ada di situ, itu belum mukhlas tuh. Ya. Jadi kalau orang sudah sampai ke tingkat mukhlas, itulah yang tadi saya katakan, itu bebas iblis, illa min ibadikal mukhlasin, ya kan, kecuali hamba-Mu yang sudah sampai ke tingkat yang mukhlas. Ya. Contoh lain, begitu kita memelihara anak, kita nggak pernah mau cari-cari muka kepada anak kita sendiri, karena anak itu adalah anak kita kan. Aku nggak perlu dipuji oleh anak saya ketika anak saya itu berhasil. Wah, ini gara-gara ibu. Ya kan paling rasa terima kasih kita kepada Allah kan. Tetapi kalau memang kita melakukan kebaikan betul-betul popularitas yang dikehendaki, itu bisa sampai musyrik itu, Bapak Ibu. Para pemirsa, hati-hati di sini. Ya. Ada yang mengatakan, ambil Pak, ini ikhlas kok. Ya nggak usah diambilin ikhlas. Ini ikhlas, emang nggak ikhlas. Justru kata-kata ikhlas itu membuat itu kadar keikhlasannya berkurang. Ambil Pak, kalau nggak mau, ya barangkali ada orang yang lebih mau Pak, nggak apa-apa. Ya. Atau dibalik ini. Orang itu nggak ada terima kasihnya. Masa dibantu nggak ada sama sekali terima kasihnya. Berarti mengharapkan terima kasih. Orang yang memberi tapi mengharapkan terima kasih, maka itu belum mencapai puncak keikhlasan. Negara kita, bangsa Indonesia ini ya, kita kekurangan orang-orang ikhlas. Dalam arti mukhlas ya kan. Partisipasinya terhadap pembangunan ini itu kalau ada maunya. Coba kita lihat bantuan yang diperoleh tokoh-tokoh masyarakat di masjid itu kapan? Pada saat ada pemilihan ya. Ada pemilu kada, pemilihan kepala desa. Waduh, rajin ke masjid itu. Rangkul Pak Kiai. Tapi begitu terpilih seperti pemadam kebakaran kan. Pendorong mobil mogok tuh. Begitu jalan mobilnya udah selamat tinggal. Nah, itu contoh yang kita inginkan sebagai warga bangsa sebetulnya. Mari kita ikhlas membina bangsa kita sendiri.
Jangan semuanya serba pemerintah. Ya. Masa memperbaiki got di depan rumah kita juga minta dana desa gitu kan. Padahal uang kita banyak. Kenapa kita nggak berpartisipasi? Oke, got di depan rumah saya ini, antara jalan dan rumah saya, itu tanggung jawab saya. Akan saya tanami kembang. Semua orang lewat itu pasti akan tersenyum. Ya. Bolong-bolong jalanan di depan rumah saya ini, masa ya aku juga bisa dong. Ya kita pasang batu, kalau perlu kita cor, kita beton di situ itu. Itu amal jariah di situ. Jangan nunggu semua pemerintah, serba pemerintah. Jembatan rusak bisa bergotong royong di dalam masyarakat itu. Tunggu dana pemerintah. Itu nggak ada keikhlasannya. Jadi ikhlas membangun desa, ikhlas membangun daerah, itu juga harus bagian tak terpisahkan daripada kualitas mukhlas itu. Semakin sering dipakai jembatan itu semakin banyak pahala kita. Amal jariah itu bukan cuma membangun masjid, membangun pasar, membangun jalan raya, membangun sumur umum, membangun fasilitas umum, selama itu dimanfaatkan oleh orang, itu amal jariah juga. Jadi bukan cuma membangun masjid dapat amal jariah. Jangan-jangan amal jariahnya, pahalanya membangun jembatan itu lebih besar daripada membangun masjid. Masjidnya sudah ada di mana-mana kok, tapi jembatannya nggak ada. Lebih urgen dipakai untuk melewati masyarakat itu, jembatan itu daripada masjid. Bukan berarti masjid nggak boleh membantu, enggak. Ada masjid, ada musola, ada langgar, ada surau, desa yang sangat sempit itu kan. Sementara jembatan yang menghubungkan dengan daerah lain nggak ada. Nah karena itu para pemirsa, jangan membatasi amal jariah itu hanya pada saat-saat membangun pondok pesantren, membangun masjid. Insya Allah niatkan lillahi ta'ala, maka pahalanya tergantung Allah. Allah yang maha tahu. Itulah namanya ikhlas. Mari kita merubah pandangan hidup kita, berangkatlah dari sebuah keikhlasan. Di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Percayalah Bapak Ibu. Di mana ada keikhlasan, di situ ada keajaiban. Kalau tidak ada keikhlasan, jangan berharap ada keajaiban hidup. Apa artinya keajaiban hidup? Tidak masuk akal, tapi kok bisa terselesaikan? Itu pasti orang itu ikhlas. Tidak ada keajaiban tanpa keikhlasan. Mari kita menancapkan keyakinan kita, ikhlas kita. Mulai hari ini kita akan hidup dengan kehidupan yang penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Demikian para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.